Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembahasan tentang badan usaha dan legalitasnya ya. Badan usaha itu kalau ditinjau dari aspek modal itu ada yang namanya BUMN. Kemudian ada usaha milik pemerintah daerah atau namanya BUMD ya. Kemudian ada lagi perusahaan milik swasta, kepemilikan modalnya atau sahamnya itu dari masyarakat. Kemudian juga ada badan usaha gabungan ya. Sahamnya itu dimiliki dari pemerintah dan juga dari masyarakat. Jadi campuran ya. Ada modal ventura, kemudian ada holding company gitu. Untuk mempersingkat waktu, silakan kepada pemakala untuk menampilkan slide-nya. Perseroan terbatas adalah kumpulan orang yang diberi hak dan diakui oleh hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Istilahnya terdiri dari dua kata, yaitu perseroan menuju kepada model PT dari sero-sero dan saham-saham. Terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimiliki. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Puspita. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perusahaan. Penyatuan perusahaan. Membentuk suatu perseroan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Penggabungan atau merger, yaitu adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan ke dalam satu perusahaan. Yang kedua ada peleburan, yaitu konsolidasi, adalah peleburan dua atau lebih perusahaan menjadi perusahaan yang baru sama sekali. Lalu yang ketiga ada pengambil alihan atau akuisisi. Pengambil alihan adalah pembelian seluruh atau sebagian saham dalam satu atau lebih oleh perusahaan atau pemilik perusahaan lainnya. Hal yang harus diperhatikan pada perbuatan hukum penggabungan peleburan dan pengambil alihan PT adalah sebagai berikut. 1. Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan PT adalah A. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan. B. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha. Yang kedua, penggabungan peleburan dan pengambil alihan perseroan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar. Badan usaha milik negara adalah persekutuan yang berbadan hukum yang didirikan dan dimiliki oleh negara. Berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Jawatan atau Perjan adalah BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak dan dari departemen yang bersangkutan. Perusahaan perseroan adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham atau terbagi atau sebagian paling sedikit 51% sahamnya dimiliki negara Republik Indonesia yang bertujuan utama mengejar keuntungan. Sekian, terima kasih. Dari Irfan, Ya, apakah ketika ingin membuat perusahaan harus memiliki modal yang besar? Dan apakah boleh mendirikan dan menjalankan perusahaan terlebih dahulu tanpa harus mengurus atau mengajukan legalitas? Ya, silakan. Kalau soal modal itu, untuk membutuhkan perusahaan sebenarnya tidak memerlukan modal yang begitu besar ya. Karena hal ini tergantung pada sektor bisnis yang akan digeluti. Jadi modal itu hanya bersifat relatif. Sekian dari saya. Oke, ada tambahan nggak dari pemakalah yang lain? Saya Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya, kalau suatu perusahaan, contoh ya, perusahaan perseorangan atau perusahaan sebagai pengalaman pribadi, kedua orang tua saya kan melakukan usaha perdagangan, yaitu buka toko. Nah, di situ kan pertama kan yang perlu dilakukan adalah modal yang nggak terlalu besar dan legalitas. Nah, perusahaan yang orang tua saya bangun ini belum ada legalitas, tapi tetap beroperasi. Nah, tapi kalau dengan adanya legalitas, perusahaan orang tua saya, dia mendapatkan pembiayaan ketika mengajukan pembiayaan ke bank. Nah, saya setuju dengan pernyataan dari Puspita tadi, ketika membangun perusahaan itu tergantung model perusahaan yang digelutinya, maupun modal yang besar, kecil, sedang, itu tergantung dari perusahaan itu sendiri.
Oke, baik. Terima kasih Maulana ya. Saya tambahin ya, karena ini waktunya khawatir nggak cukup ya, karena masih banyak pertanyaan yang lain. Jadi ini harus dibedakan dulu nih, apakah jenis usaha itu berbadan usaha atau badan hukum, ataukah itu badan usaha perorangan. Nah, kalau badan usaha perorangan itu nggak perlu pakai legalitas hukum ya. Cuma ada konsekuensinya. Nanti kalau mau mengembangkan usaha dan juga untuk mendapatkan proyek dari pemerintah ataupun dari perusahaan lain, badan usaha perorangan ini tentu nggak bisa karena nggak punya badan hukum ataupun punya badan usaha. Contoh nih, kalau badan usaha perorangan yang nggak perlu legalitas hukum itu usaha dagang namanya, UD. Mungkin yang tadi dicontohin Maulana, orang tuanya punya toko gitu ya, bentuknya itu namanya usaha dagang namanya. Bukan badan usaha, bukan. Karena badan itu modalnya terdiri dari beberapa orang. Kalau yang namanya UD itu, usaha dagang itu pemodal tunggal. Modal tunggal itu ya orang tuanya aja, nggak ada itu terdiri dari saham gitu ya. Itu kan ya Maulana ya, modalnya dari perorangan bukan dari beberapa orang gitu. Contoh kayak material, mungkin Anda pernah lihat ya, ada tulisan di toko material itu, di pelangnya itu UD, usaha dagang. Itu modalnya sendiri, maksudnya modal tunggal gitu, bukan terdiri dari beberapa orang gitu. Beda dengan CV, firma ya, kemudian juga ada PT gitu. Nah ini harus dibedain lagi nih antara badan usaha yang berbadan hukum dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum ya. Nah, jadi jenjangnya itu ada 3 level nih. Ada yang usaha perorangan yang tidak memiliki legalitas badan usaha, ya pure dia itu hanya dagang aja. Nah, ada lagi badan usaha ini yang tidak berbadan hukum itu seperti firma, CV, ya. Nah, ini permodalannya itu terdiri dari beberapa orang, ada 2 atau 3 atau lebih dari itu, ya. Itu modalnya di bawah 100 juta. Beda dengan PT, kalau PT minimal 100 juta ke atas ya. Nah, kalau PT perseroan terbatas itu berbentuk badan hukum karena selain ada akta notaris, dia juga harus mendapatkan surat keputusan dari Kemenkumham ya. Kelebihannya kalau udah berbentuk badan hukum itu, kalau misalnya kita mau menambah modal, ekspansi usaha itu lebih gampang karena sahamnya bisa ditawarkan ya, lebih mendapat kepercayaan lah dari masyarakat ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kans. Untuk menjadi perusahaan yang legal atas perizinannya, perusahaan harus memiliki surat izin usaha atau SIU. Apakah SIU ada masa berlakunya atau sekali buat untuk selamanya? Jika ada, jika masa berlakunya habis, bagaimana prosedur yang dilakukan perusahaan untuk memperpanjang masa berlakunya? Jadi, SIU atau SIUP ya, surat izin usaha perdagangan, itu awalnya wajib didaftarkan setiap 5 tahun di tempat penerbitannya. Namun mulai awal tahun 2017 tidak perlu didaftarkan ulang. Penghapusan pendaftaran ulang ini diatur dalam pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan nomor 7 /MDAG /PER/2 tahun 2017. SIUP berlaku selama perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usaha dan tidak ada perubahan. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Ya, saya nambahkan ya jawaban dari pemakalah. Tadi kan saya sudah sampaikan ya, SIUP ya, dulu SIUP ya, sekarang sudah tidak ada lagi SIUP itu, jadi namanya TDP, tanda daftar perusahaan ya. Karena sekarang memang tim layanan untuk pendirian izin usaha itu ini sudah satu pintu ya, tidak lagi di Kementerian Perdagangan, tetapi sudah secara online ya, secara terintegrasi. Itu yang namanya nomor induk bersama (NIB). Menjawab pertanyaan dari Iva Sabita, apa maksud dari yayasan tidak memiliki anggota? Siapa yang menjalankan jika tidak punya anggota? Baik, yayasan tidak memiliki anggota karena yayasan tidak terdiri dari sekutu-sekutu seperti CV atau pemegang saham dalam perseroan terbatas dan usaha lainnya. Sebagai gantinya, yayasan digerakkan oleh para anggota yang memiliki 3 organ, yaitu pembina, pengurus, dan pengawas. Sekian, Pak. Tujuan yayasan ini adalah untuk sosial, ya. Modalnya itu dari si pemilik awal, ya.
Selain itu juga dari dana hibah, baik itu dari hibah pemerintah maupun juga dari masyarakat gitu ya. Berbeda dengan badan usaha. Kalau badan usaha kan jelas sumber modalnya itu dari beberapa orang. Tujuannya juga untuk komersial ya. Kalau untuk yayasan nggak ada. Makanya di dalam akta notaris yayasan itu hanya ada 3. Pertama adalah pembina, yang kedua pengawas, ya. Nah, yang ketiga pengurus. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Rizka. Apakah salah satu sekutu dalam persekutuan firma boleh bekerja sama dengan firma lain ataupun dengan badan usaha lain? Firma itu berarti teman, sekutu atau kawan. Nah, firma ini dipersekutukan untuk kerjasama antara orang yang bersifat pertemanan atau perkawanan atau persekutuan. Nah, firma didasari oleh persekutuan dua pihak, yaitu dua pihak atau lebih, sehingga pada pendiriannya dibutuhkan dua pihak atau lebih. Nah, tujuan dari persekutuan tersebut agar dapat membentuk kerjasama serta adanya kebersamaan dalam menjalani usaha yang bertanggung jawab. Itu kan pertanyaannya ya, apakah salah satu sekutu dalam persekutuan firma boleh menjalin kerjasama dengan firma atau badan usaha lain? Kalau kerjasama dalam bisnis antara firma dengan badan usaha lain atau dengan sesama firma itu boleh ya. Justru yang diharapkan gitu, disebut dengan namanya musyarakah. Ya. Nanti keuntungannya dibagi sesuai dengan proporsi modalnya, termasuk juga dari tingkat kesulitan beban kerjanya. Kalau sudah cukup, mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.